Shalom adik-adik, senang bertemu lagi dalam acara pada sekolah minggu online oleh Badan Evangelisasi dan Pembinaan GMI Wilayah 1 bagian anak dan perempuan. Kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Saat ini kita akan mendengarkan nanti bagaimana cerita Tuhan Yesus. Dia bisa melakukan banyak hal yang orang lain nggak bisa lakukan. Itulah artinya mukjizat. Dialah sang pembuat mukjizat. Bagaimana nanti mukjizat-mukjizat yang mau ditunjukkan? Dengarkan cerita sekolah minggu yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu dari GMI Antioquia Tebing Tinggi 1 Distrik 4 Wilayah 1. Siapkan dirimu adik-adik, jangan kemana-mana, jangan bercabang pikirannya. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes, yes, yes. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini ibadah sekolah minggu adik-adik akan ditemani oleh guru-guru sekolah minggu dari Gereja Metodis Indonesia Antioquia Tebing Tinggi. Berhubung kita masih di tengah suasana wabah COVID-19, nah adik-adik tetap laksanakan 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, tetapi ibadah memuji Tuhannya harus tetap semangat. Untuk itu, hari ini kita mau menunjukkan sukacita kita bersama Tuhan Yesus melalui lagu Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke adik-adik, pujian yang luar biasa. Untuk lagu selanjutnya, karena ini sudah mendekati hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus, bulan Desember, kita mau menyanyikan lagu Hai Siarkan di Bukit. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya
pujian yang sangat luar biasa. Adik-adik di rumah tetap semangat ya memuji Tuhannya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh salah seorang guru-guru sekolah minggu GMI Antioquia, kita mau berdoa yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu Antioquia. Kita lipat tangan ya. Mari kita berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Yesus yang baik, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat, dan Engkau sungguh ajaib. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih pelihara hidup kami. Hari lepas hari Tuhan selalu sertai kami, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di masa pandemik ini kami tetap masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan masih berikan kami kesehatan untuk kami bisa menikmati hari-hari kami. Tuhan Yesus yang baik, walaupun di masa pandemik ini itu tidak menghalangi kami Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap bersyukur atas kesetiaan Tuhan pada kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengangkat pujian kami memuji nama-Mu Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati kami, sehingga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss kami itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, buat kami untuk mengerti Bapa dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai mereka, menyertai kehidupan mereka, dan terutama memberikan kesehatan yang luar biasa buat mereka. Berkati Papa dan Mama yang bekerja Tuhan, agar mereka bisa bekerja dengan baik dan bisa mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Yesus yang baik, Engkau memang sungguh baik dan Engkau sungguh luar biasa. Kami akan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami mengucap syukur atas nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Tema kita pada pagi hari ini adalah disembuhkan untuk melayani. Disembuhkan untuk melayani. Ada sebuah cerita anak keluarga yang sangat miskin. Saking miskinnya, anak itu umur 7 tahun sudah bekerja untuk membantu orang tuanya membutuhi kebutuhan sehari-hari. Anak itu bernama Ludwig. Pekerjaan sehari-hari menggembalakan angsa dan domba. Suatu ketika dia berumur 12 tahun, dia mengalami kecelakaan. Ketika dia sedang bermain, dia terjatuh di bawah gerobak kuda. Dan gerobak kuda itu menggilas kaki anak itu sampai remuk. Orang tuanya pun membawa mereka ke dokter. Dokter itu bekerja keras bagaimana anak itu supaya cepat sembuh.
Setahun kemudian, apa yang terjadi? Anak itu masih terbaring di tempat tidur. Bahkan kakinya tidak dapat bergerak. Dokter pun berputus asa. Kemudian suatu ketika anak itu membaca Alkitab. Dan dia mendapatkan satu nats yang sangat menyentuh hatinya. Yaitu dalam Yohanes 14 ayat 14. Yang berisi, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ketika anak itu setelah membaca firman itu, dia mengatakan ini kepada ibunya. Ibu, benarkah firman ini ibu? Benarkah saya bisa sembuh? Ibunya melihat anak itu. Dalam hatinya, dia tidak percaya ibunya kalau anaknya bisa sembuh. Tetapi supaya tidak kecewa anaknya, ibu berkata, iya nak, iya sayang, kamu akan sembuh. Kamu akan bisa berjalan. Akhirnya si Lutwi mempunyai semangat lagi dan mempunyai pengharapan untuk bisa berjalan. Suatu malam dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kalau saya bisa sembuh dan bisa berjalan, pakailah saya sebagai pelayanmu. Dan Tuhan pun menjawab doa Ludwig. Dan dia pun bisa berjalan dan Ludwig pun menepati janjinya sebagai pelayan Tuhan. Nah, dari sebuah pengalaman cerita tadi yang sangat menarik adalah kita dapat memahami kisah Injil ini. Di mana Tuhan Yesus meninggalkan rumah ibadah dan mampir ke rumah mertua Simon Petrus. Dan mereka minta tolong supaya Yesus mau menyembuhkan mertuanya. Bukan itu saja yang dilakukan Tuhan Yesus. Selain dia menyembuhkan mertua Simon, dia juga menyembuhkan orang-orang yang ada di situ. Bahkan setan-setan pun takluk kepada Tuhan. Dari cerita ini dapat kita petik suatu pelayanan yang luar biasa. Ketika mertua Simon Petrus telah sembuh, apa yang dilakukan mertuanya? Dia melayani Yesus. Itu salah satu ucapan syukur yang luar biasa karena dia sudah mendapat kesembuhan. Tapi seringkali kita lihat di sekitar kita ketika kita mengalami mukjizat, saking senangnya kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Jadi dapat kita lihat bacaan Injil Lukas ini mengatakan tentang realitas kehidupan manusia di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama adalah yang akan dialami manusia adalah sakit penyakit. Yang kedua adalah manusia dikuasai setan atau roh-roh jahat sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi apa yang perlu kita pelajari dari nats ini anak-anak? Dari Injil Lukas ini, anak-anak sekolah minggu belajar. Yang pertama adalah iman kita diteguhkan karena Tuhan Yesus. Yang kedua, segala penyakit hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Yang ketiga, mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Yang keempat, melayani Tuhan setiap waktu. Dan yang terakhir, mari kita saling mengasihi dan peduli kepada sesama kita manusia. Amin. Shalom. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menutup ibadah kita karena kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat, maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, itulah yang senantiasa memberkati, melindungi, serta menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.